Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Munandar dengan NIM 240170102. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Komputer yang bertema Keamanan dalam Bidang Informasi, Membangun Benteng Digital di Dunia yang Terhubung. Pilar Keamanan Informasi. 1. Definisi dan prinsip dasar, memahami triad dan konsep inti. 2. Ancaman utama, mengenali resiko cyber yang paling umum. 3. Strategi pertahanan, penerapan langkah-langkah keamanan proaktif. 4. Masa depan keamanan, tren dan tantangan yang akan datang. Prinsip dasar, triad. 3 pilar yang menopang semua strategi keamanan informasi. Kerahasiaan atau confidentiality, memastikan data yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Non-repudiation, memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi tidak dapat menyangkal tindakannya. Integritas atau integrity, menjaga keakuratan dan kelengkapan data sepanjang siklus hidupnya. Ketersediaan atau availability, memastikan pengguna yang berwenang dapat mengakses sistem dan informasi saat dibutuhkan. Autentikasi atau authentication, memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses sistem. Ancaman cyber paling umum, mengenali musuh adalah langkah pertama dalam pertahanan. Phishing dan rekayasa sosial, upaya penipu pengguna agar mengungkapkan informasi sensitif melalui email atau pesan palsu. Malware atau ransomware virus, perangkap lunak yang berbahaya dirancang untuk merusak, mencuri data atau memblokir akses sistem. Serangan DOS, membanjiri server dengan lalu lintas untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Dampak pelanggaran data, konsekuensi yang meluas dari kegagalan keamanan, kerugian finansial, denda regulasi, biaya pemulihan, dan hilangnya pendapatan. Kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan citra merek yang tercoreng. Gangguan operasional, waktu henti sistem yang signifikan, dan terhentinya layanan penting. Strategi pertahanan cyber, membangun lapisan perlindungan yang kuat. Autentikasi multifaktor, MFA, menerapkan MFA untuk semua akses kritis guna mencegah akses tidak sah. Manajemen patch dan pembaruan, memastikan semua sistem dan perangkat lunak diperbarui secara teratur untuk menutup celah keamanan. Pencadangan data transkripsi, melakukan pencadangan data secara rutin dan mengujinya untuk pemulihan cepat dari segala ransomware. Edukasi karyawan, pelatihan kesadaran keamanan yang berkelanjutan, terutama mengenai phishing dan rekayasa sosial. Pentingnya enkripsi, mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Data saat istirahat, data at rest, melindungi data yang tersimpan di hard drive, database atau cloud. Data saat bergerak, data in transit, mengamankan komunikasi melalui jaringan menggunakan protokol seperti SSL atau TSL. Kepatuhan regulasi, memenuhi standar industri dan peraturan pemerintah, misalnya GDPR atau HIPAA. Keamanan berbasis cloud, model tanggung jawab bersama dalam lingkungan cloud. Ada penyediaan cloud, yaitu infrastruktur fisik, dan juga keamanan perangkat keras. Yang kedua, pelanggan. Ada data dan enkripsi. Yang kedua, aplikasi dan konfigurasi. Tren masa depan dalam keamanan, inovasi yang membentuk landscape pertahanan cyber. Kecerdasan buatan atau AI digunakan untuk mendeteksi anomali dan ancaman secara real time dengan kecepatan yang tak tertandingi. Zero Trust Architecture, prinsip jangan pernah percaya, selalu verifikasi, yang mengharuskan verifikasi ketat untuk setiap pengguna dan perangkat. Ancaman komputasi kuantum, pengembangan kriptografi pasca kuantum untuk melindungi data dari potensi serangan komputasi kuantum di masa depan.
Tindakan kunci. Ringkasan langkah-langkah untuk memperkuat postur keamanan Anda. Audit keamanan rutin. Melakukan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi secara berskala. Prioritaskan enkripsi. Enkripsi data sensitif saat istirahat dan saat bergerak. Budaya kesadaran. Jadikan keamanan sebagai tanggung jawab setiap karyawan melalui pelatihan berkelanjutan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.